Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Baru. Sebuah cerita yang diambil dari akun Facebooknya Hairera Senja. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di rumah itu hanya ada dua gadis dan tespek itu pastilah milik salah satu di antara mereka. Bila Utri tidak mengetahui, lantas milik siapa itu? Kalau macam itu, betulkah ini milik Dara? Duga Kasmi. Utri diam saja tidak menimpali karena semuanya masih belum pasti sampai Dara datang. Hari itu ditunggunya Dara sampai pulang. Bahkan Kasmi sempat memaksa Utri untuk mengantarkan ke tempat Dara bekerja. Untung saja Utri punya alasan logis menolak permintaan Kasmi. Jika terus memaksa, entah apa jadinya. Demi apapun seharian itu Kasmi gusar sekali. Seandainya bisa, ingin memutar waktu dengan cepat supaya anaknya segera pulang. Ikatan batin antara ibu dan anak sangatlah kuat. Seharian Dara dilanda cemas. Kau kenapa? Dara tersentak oleh pertanyaan itu. Ia menggeleng pelan, lalu kembali menekui isi piring. Sikap Dara yang tidak biasa hari ini membuat Arai jadi tidak nyaman. Makan siang pun rasanya canggung. Arai tidak tahu apa yang terjadi pada gadis di depannya itu. Ra, kau harus banyak-banyak makan agar kau kembali berisi. Memang tubuh Dara semakin hari semakin kurus, sampai Arai mengira Dara memang sakit, mengingat wajahnya selalu sayu dan kuyup. Setiap hari makan bersama pun tidak banyak yang bisa Dara makan. Apalagi akhir-akhir ini ia menghindari makan daging-dagingan, hanya mengkonsumsi sayur. Mendengar ucapan tadi spontan Dara menangis, padahal Arai hanya berusaha menghibur. Maaf kalau kata-kataku menyinggung kau, sesalnya. Dara tidak menjawab, hanya isakannya yang terdengar. Lah, makan lagi. Besok-besok kau katakan saja ingin makan apa atau makanan apa yang sekiranya bisa kau makan, biar aku minta dibawakan. Arai tidak punya maksud lain, tetapi Dara lagi-lagi menangis membuat Arai jadi serba salah. Ia beringsut mendekati Dara, menariknya dalam pelukan. Kenapa kau mudah mengambil hati akhir-akhir ini? Kau pun merajuk bila aku salah berucap sedikit saja. Maafkan aku yang tidak paham dan tidak tahu apa mau kamu, ujar Arai pelan. Bukan mereda, tangis Dara semakin menjadi-jadi. Ia tidak berkata sedikit pun, yang dilakukannya hanya menangis dan menangis. Arai pun jadi semakin bingung dengan sikap Dara. Tampaknya kau sudah tidak kuat lagi berada di sini. Aku akan mengatakan pada Dato agar kau tidak perlu lagi kembali. Aku pun sudah lumayan sehat sekarang, ujar Arai untuk yang kesekian kali. Seharian itu, hal yang dilakukan Arai hanya menenangkan Dara dan terus berusaha menjaga lisannya. Hingga malam pun, Dara tidak kunjung mengatakan sebab sikapnya yang sensitif. Tetapi Arai tahu bila ada yang sedang disembunyikan Dara dan tampak sekali dari sorot matanya. Malam telah tampak dan waktunya Dara pulang. Hari ini, rasanya ia takut sekali pulang. Sejak tadi perasaannya tidak nyaman. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, ujarnya seorang diri berusaha menepis rasa tidak mengenakan yang menggelayuti hatinya. Selain rasa tidak nyaman, Dara pun merasakan seperti ada yang mengikutinya. Sekujur tubuh meremang sampai beberapa kali Dara menoleh ke belakang. Sepi, tidak ada siapapun. Dara merasakan hal demikian semenjak keluar dari rumah panggung. Sekitaran rumah itu
memang banyak sosok-sosok mengerikan yang berkeliaran. Bayangkan saja, Dara kerap kali merasa diikuti, dan malam paling naas itu saat Dara baru keluar dari rumah panggung. Ketika merasa ada yang mengikutinya, Dara menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya Dara melihat sosok pocong yang melayang di belakangnya. Namun malam ini lebih gila. Dara merasa diikuti bahkan sampai ke rumah. Ingin berlari, tapi ada sesuatu yang menahannya untuk tidak berlari. Dari kejauhan, Dara melihat ibunya berdiri di teras. Barulah ia merasa sedikit lega. Dipercepatnya langkah agar segera tiba. Sangat disayangkan, wajah ibunya lebih garang dari malam sebelumnya. "Masuk!" Tidak tahu kesalahan apa, Dara diseret ibunya masuk. Utri lekas mendekati kakaknya. "Mak, kenapa?" Ucapan Dara terhenti oleh tamparan bolak-balik dari Kasmi. Detik itu juga Kasmi mengamuk. "Kurang ajar sekali kau, Dara. Kau anak satu-satunya, tapi kau membuat malu, membuat aib." Baru saja pulang, Dara sudah diamuk ibunya. Utri menengahi karena tidak sampai hati melihat Dara dicaci maki oleh ibunya sendiri. "Ini hasilnya positif. Mengaku kau, Dara." Kasmi murka, melempar tespek itu nyaris mengenai wajah Dara. Dara menegang. Matanya gelisah menatapi tespek yang jatuh tepat di kakinya. Kasmi semakin geram tatkala Dara diam saja. Akan tetapi, Kasmi tidak perlu mendengar jawaban Dara, sebab semuanya jelas bila gadis itu memang sedang mengandung. "Kau memang membuat malu. Siapa lelaki itu?" serga Kasmi. Dara membisu, nyalinya hilang seketika. "Katakan, Dara, ini rupanya sebab kau sering tidak sehat." Sudah berapi-api, Kasmi memaksa Dara untuk mengaku, tapi Dara tetap bungkam, tidak memberitahu apapun. "Aku tunggu sampai besok pagi. Kalau kau tidak juga jujur siapa lelaki itu, tunggu saja." Sebagai seorang ibu, hancur harapan Kasmi mengetahui anaknya mengandung sebelum menikah. Dan yang paling menyakitkan, Kasmi tidak tahu siapa lelaki yang sudah memerawani anaknya. Dara selama ini tidak pernah terlihat dekat dengan lelaki ataupun mempunyai kekasih. Untung saja hari itu ada Utri di rumah, jika tidak, habis Dara jadi bulan-bulanan ibunya. Di kamar, Dara terus menangis sembari memeluk Utri. Ia terguncang dan tertekan, tapi setidaknya ada Utri yang akan mengurangi ketakutannya malam ini. "Kak, aku tidak memaksa untuk bercerita karena aku tahu kakak sedang tertekan," ujar Utri. Dara masih terisak untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian, tangisnya mereda perlahan. "Nanti jujurlah sama emak siapa lelaki itu. Tidak baik pun diam-diam saja." "Bagaimana aku bisa jujur sama emak? Memberitahu kehamilanku pada lelaki itu saja aku tidak berani, Ut." Utri tahu memang berat untuk mengatakannya, tapi diam pun tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada menambah runyam. Semampunya Utri memberi pengertian pada Dara. Utri pun berjanji akan selalu ada, sebagaimana yang selalu dilakukan Dara untuknya. Setelah lama diam, akhirnya Dara mengaku, "Ayah dari anak ini adalah Arai, Ut. Lalu sanggupkah aku memberitahunya? Memberitahu mak, apalagi Tuk Ranu?" Utri spontan menutup mulutnya. Arai, lelaki itu sama sekali tidak terpintas dalam pikiran Utri. Memang bukan main terkejutnya Utri. "Kakak tenangkan diri dulu dan tunggu mak tenang juga, barulah kakak jujur sama emak," saran Utri. Dara mengangguk, tapi nyatanya lebih pagi dari kemarin Dara pergi. Ia sengaja pergi pagi-pagi sekali sebelum ada yang bangun. Ia belum siap harus kembali menanggung kemarahan ibunya. Arai sedikit terkejut dengan kedatangan Dara. Ini masih dini hari, tapi Dara sudah datang. "Tidak tidurkah kau ini? Kau kenapa, Ra? Kau kenapa? Beberapa hari ini kau macam aneh, banyak melamun dan gelisah. Aku sampai tidak tidur memikirkan kau, dan sekarang kau pun datang-datang dengan muka sebab begini. Bicaralah, biar aku tidak risau." Aku mengandung anak kau." Setengah mati Dara memberanikan diri untuk mengatakannya. Arai membeku. Dari wajah, tatapan Arai beralih ke perut Dara.
Tanpa berkata, Arai sontak mendekap Dara begitu erat. Inikah yang membuatmu uring-uringan beberapa hari ini? Sebab bayi kitakah kau merajuk tanpa alasan padaku? Dara mengangguk, tangis pun kian melaju. Arai membawa Dara duduk sembari terus mengusap-ngusap punggungnya, memberikan ketenangan. Kenapa tidak langsung mengabarkan padaku setelah kau tahu sedang mengandung anakku? Biar aku yang menghadapi orang tuamu. Maaf telah membuatmu seperti ini. Dara lekas menggeleng. Baginya itu bukan kesalahan Arai semata, tapi memang kesalahan mereka berdua yang sama-sama terbuai dan hilaf. Tunggu terang sedikit, aku akan menghadap orang tuamu dan Datuk, pungas Arai. Jangan, mana mungkin kau diizinkan keluar, apalagi siang hari, cegah Dara. Memang benar, bila Arai belum diizinkan keluar ketika matahari masih tampak, terlebih ia belum sembuh total. Namun Arai tidak bisa menunggu untuk hal sepenting ini. Macam mana aku bisa bertandang ke rumah kau malam-malam? Kau kira sopankah itu? Lagipun aku tidak akan membiarkan kau keluar dari sini malam-malam. Kau sedang berbadan dua. Aroma kau nanti banyak mengundang bermacam makhluk halus. Perhatian itu akhirnya mampu meredam tangisan Dara. Matahari hampir menjelang, tapi Tuk Ranu tidak kunjung datang. Biasanya pagi-pagi sekali sudah muncul membawakan apa yang dibutuhkan Arai. Tidak berselang lama datanglah seseorang, bukan Tuk Ranu, melainkan abdinya. Dato tidak datang, tanya Arai. Dato sedang ada tamu, empu, jawab abdi itu. Berarti bukan waktunya untuk memberitahu perihal kehamilan Dara. Arai pun akan menunggu sebentar lagi sampai Tuk Ranu senggang. Di tengah rumah itu, keduanya duduk berdampingan. Arai tengah membujuk Dara yang tidak ingin sarapan. Bukan manja atau banyak tingkah, tapi memang tidak banyak yang bisa Dara makan, sebab selalu mual. Makan buah saja kalau begitu, jangan sampai tidak makan. Ingat, kau tidak sendiri sekarang. Akhirnya terpaksa Dara menurut. Mulai menyantap sarapan dengan mata yang sudah meriak hangat. Arai menggeleng, tersenyum melihatnya. Kau hanya mual, tidak ada hal lain kan? Arai hanya ingin memastikan saja. Sebab berat badan Dara tampak susut drastis. Hanya mual saja, tapi... Sejenak Dara meragu membuat Arai penasaran. Setiap pulang ke rumah, aku selalu muntah darah. Arai mengernyit menambah satu lipatan di dahinya. Sejak kapan kau muntah darah? Kenapa tidak memberitahuku dari kemarin-kemarin? Kau sudah berobat? Arai tiba-tiba jadi cemas dan wajar memberondong Dara dengan pertanyaan. Belum berobat, tidak inginlah buat mak cemas. Arai memalingkan muka. Konyol sekali kedengarannya alasan Dara. Bukankah akan membuat orang tua lebih cemas bila sakit dipendam terlalu lama tanpa diobati? Jangan Dara, jangan buat aku tidak bisa tidur gara-gara memikirkan kondisi kau. Setelah aku menghadap orang tua kau, kita harus pergi berobat. Seperhatian dan sekhawatir itu Arai membuat Dara benar-benar merasa jatuh pada lelaki yang tepat. Tapi mengingat akan menghadap Tuk Ranu, bahagia Dara pun sirna. Sungguh, ia tidak menjamin akan bisa berdiri tegak di depan wanita sepuh itu. Banyak hal yang membuat Dara tidak yakin, terutama siapa dirinya yang hanya anak seorang janda dari desa sebelah, lalu akan dinikahi oleh cucu satu-satunya dari keluarga terpandang di desa itu. Arai menggenggam erat tangan Dara seakan tahu kegelisahan gadis itu. Lah, tidak usah cemas. Arai pun menyadari bahwa semuanya akan berat, tetapi ia percaya datuknya akan merestui mengingat Dara memang sudah berbadan dua. Apa yang harus dilakukan lagi selain menikah? Siang sedikit, lagi-lagi yang mengantar keperluan Arai hanya abdi Tuk Ranu. Di manakah Datuk? Kenapa hanya kau yang datang? Tanya Arai. Maaf Mbok, Datuk tidak datang karena hendak pergi bersama Umay. Mendengar itu, Arai langsung berdiri tanpa membuang waktu, lekas mendatangi rumah datuknya bersama Dara karena takut tidak berjumpa hari ini. Benar saja, Tuk Ranu dan Umay sudah akan pergi. Tunggu Tuk. Langkah Tuk Ranu dan Umay terhenti akibat seruan itu. Tuk Ranu sedikit terkejut ketika membalik badan, terlebih Umay. Tangan kanan Tuk Ranu itu sama sekali tidak menyangka
Pemuda yang berdiri di depannya adalah Arai. Rasanya tidak percaya, itu mengingat manakala Arai tampak sehat dan segar sekali. Memang sudah berminggu-minggu Umay tidak menjenguk pemuda itu. Hal penting apa yang membuat kau kemari? Teramat pentingkah sampai-sampai kau melanggar pantangan? Baru mendengar Tuk Ranu berujar seperti itu saja, Dara sudah takut. Rasanya ia sedang menghadapi keadaan yang amat riskan. Apalagi Tuk Ranu memandang sinis penuh selidik mereka berdua. Tuk, sebagai cucu Datuk dan Datuk orang tetua di sini, aku ingin meminta izin untuk mempersunting Dara. Arai tidak segan mengutarakan maksud kedatangannya, sedangkan Dara terus menunduk sedalam dada. Umay terperangah, tidak salah dengarkan telinganya. Ia melirik Tuk Ranu yang membisu dengan tatapan tajam. Dara sudah berbadan dua dan anak itu adalah anakku, Tuk, sambung Arai. Di sana Umay hanya berdoa semoga pasangan muda itu tidak menanggung kemarahan Tuk Ranu. Semakin erat Dara menggenggam jemari Arai. Debaran jantung pun semakin membuncah. Embusan-embusan nafas mereka terdengar. Hening menelan semua suara di ruangan itu setelah Arai mengakui perbuatannya. Sebelumnya, Tuk Ranu memang menduga hal semacam ini akan terjadi. Pantaslah pagi hari itu, Tuk Ranu mendapati Arai dan Dara sedang duduk berdampingan dengan rambut yang masih sama-sama basah. Ternyata, keduanya telah melakukan hubungan terlarang dan hubungan itu terjadi ketika Arai meminta bantuan Dara untuk membuka bajunya kala itu. Menikah saja. Siapapun tidak ada yang menyangka jikalau Tuk Ranu menyetujui pernikahan cucunya tanpa bertanya, tanpa banyak bicara. Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Pergi saja temui orang tuanya. Semudah itukah? Rasanya Arai seperti bukan sedang berhadapan dengan datuknya. Tapi ya sudahlah, bukan saatnya memperdebatkan itu. Arai meminta maaf sedalamnya, begitupun Dara. Kemudian mereka pergi diantar Abdi Tuk Ranu untuk menghadap orang tua Dara. Sepertinya Arai, Tuk Ranu masih bergeming. Tuk, aku mengira Datuk akan murka. Tidak disangka Datuk memberi restu dengan gampang, ujar Umay pelan. Marah pun percuma kalau semuanya sudah terjadi. Tuk Ranu kembali diam. Riak wajah serta kilatan matanya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mendalam. Umay paham bagaimana perasaan Tuk Ranu. Arai adalah cucu kesayangan, tumbuh dan besar dalam aturan serta adab yang tinggi. Tapi rupanya terbuai juga, tidak bisa menjaga tabiat. Padahal Tuk Ranu sudah mewanti-wanti hal itu. Tuk, aku ataulah Data marah dan kecewa. Tapi Datuk dapat mengambil hikmah dari kejadian ini. Arai akan mendapatkan anak. Sudah pastilah garis keturunan keluarga Datuk akan berlanjut, ujar Umay pula berusaha menghibur. Terdengar Tuk Ranu menyentak napas, wajahnya datar tanpa ekspresi. Pandai rupanya kau bercakap bijak, Mai. Tapi maaf, semua tidak sesederhana ucapan kau. Awak tidak akan pernah berharap apapun, sebab janin itu akan pergi bersama ibunya ke dalam baka. Apa gerangan makna dari ucapan Tuk Ranu? Kata-kata wanita itu menyimpan berjuta misteri di baliknya. Apa arti ucapan Tuk Ranu? Meski Umay sangat ingin bertanya, tapi ada baiknya ia diam. Cukuplah tahu sebagian kisah kelam keluarga itu dan tidak ingin lagi terlibat lebih dalam. Tuk, kita pergi sekarang atau menunggu Arai kembali? Tanya Umay. Tidak perlu menunggunya, kita pergi sekarang. Akhirnya dua wanita itu pergi ke suatu tempat untuk menunaikan hajat. Sepanjang perjalanan tidak hentinya Dara mendesak cemas. Ia takut sekali Arai dicaci maki atau lebih parah dari itu. Berhentilah cemas, Ra, pinta Arai. Bagaimana lagi? Ingin rasanya untuk tidak gelisah, tapi tidak bisa. Aku takut kau diamuk. Arai tertawa kecil. Lucu sekali apa yang dikatakan oleh Dara. Terserahlah, ingin diamuk, dihina, dimaki, silakan saja. Karena memang sudah sepatutnya. Arai akan maklum dan terima semua kemarahan yang akan dilimpahkan padanya. Biarlah mengamuk padaku, asal jangan mengamuk pada kau, Ra. Baru kali ini Dara merasakan perlindungan dari seorang lelaki. Padahal belum genap 2 bulan Dara mengenal lelaki itu. Di rumah, Kasmi seperti orang kerasukan.
Ia gusar tidak bisa dia menunggu Dara pulang. Sama sekali tidak lelah menggerutu ketika tahu anaknya itu sengaja pergi dini hari demi menyelamatkan diri. Siapa itu? Kasmi berjingkat dari duduknya tatkala mendengar deruman halus sebuah mobil yang masuk ke pekarangan. Matanya liar memandangi mobil hitam yang datang. Tidak lama matanya melebar melihat sang anak yang keluar bersama seorang lelaki. Dengan siapa dia pulang? Kasmi meradang gara-gara pemandangan itu. Selamat siang, Makcik. Sapa Arai begitu sopan seraya meraih tangan Kasmi. Baru hendak Arai mencium punggung tangannya, tapi lekas ditepis oleh Kasmi. Ia tidak terima. Kaukah lelaki yang sudah berbuat tidak senonoh dengan anakku? Serga Kasmi. Tidak ingin jadi tontonan tetangga, Utri segera membawa ketiga orang itu ke dalam. Di ruang tamu itulah Kasmi menyidang Dara dan pemuda yang datang bersamanya. Seperti yang sudah Dara duga bahwa ibunya akan mencaci maki Arai, sampai Utri pun tidak nyaman mendengar kalimat-kalimat tajam dan pedas yang Kasmi lontarkan. Di mana aku akan menaruh muka gara-gara perbuatan kalian, ah? Mana orang tua kau suruh menghadapku sekarang? Tidak ada habisnya Kasmi mengherdik Arai. Dari atas ke bawah ia memerhati Arai. Pandangannya tampak sinis dan jijik. Sebab sisa-sisa luka yang nyaris sembuh itu. Mak, jangan bicara macam ini. Aku pun juga salah, bela Dara. Di depan Kasmi, Arai meminta Dara dengan lembut agar tetap diam. Terdengar Kasmi berdecak mencibir. Makcik, aku ini sebelumnya meminta maaf sebab sudah buat anak dayang Makcik sampai macam ini. Aku pun datang hendak mengakui perbuatanku. Aku datang dengan niat baik untuk mempersunting anak Makcik. Sejujurnya, bukan aku tidak ingin membawa orang tua, tapi mereka telah lama tiada. Mata Dara sudah mengabur sedih mendengar penuturan Arai. Kau tidak punya orang tua, tapi pastilah punya kerabat. Di mana sopan santun kau? Saat-saat itu Kasmi gunakan untuk mengeluarkan seluruh amarah yang sejak tadi ditahan. Dara tidak berkutik, sementara Arai kembali ingin menyahut, tapi Utri lebih dulu menyela. Mak, tahan amarah. Arai memang tidak punya orang tua lagi, tapi dia masih punya datuk. Mak tahukah Arai itu siapa? Dia cucu satu-satunya Datuk Ranu, Mak Inang besar dari desa sebelah. Kasmi terdiam. Kemana lesapnya ocehan tadi? Ia terdiam untuk sejenak manakala tahu siapa lelaki yang akan jadi menantunya. Meski begitu, Kasmi tidak ingin kehilangan muka. Ia tetap berlagak, walau tidak segila beberapa menit yang lalu. Kemarahannya perlahan mereda. Baiklah, tidak mengapa, biar aku saja yang menemui datuk kau. Tatkala tahu Arai cucu Tuk Ranu, spontan berubah sikap Kasmi. Utri pun berdecak dalam hati melihat tingkah Kasmi. Seandainya lelaki itu bukan Arai, mungkin Kasmi tidak akan lulus semudah ini. Sudahlah, Utri tidak heran lagi dengan tabiat ibu tirinya. Setelah ini, aku meminta izin membawa Dara berobat karena dia mengeluh tidak sehat beberapa hari ini. Tentu saja Kasmi langsung memberi izin tanpa banyak bertanya dan bicara. Diantar oleh Abdi Tuk Ranu, Arai membawa calon istrinya ke puskesmas terdekat. Dara kembali merasa takut. Takut ditanyai yang tidak-tidak perihal kehamilannya, sementara dirinya belum menikah. Jangan kebanyakan takut, Rak. Aku ada di sini, bisik Arai. Dara mencoba tetap tenang selama pemeriksaan, dan selama itu pula Arai tidak pernah jauh dari sisinya. Mohon diperiksa dengan hati-hati karena istri saya ini sedang mengandung, Ibu Arai. Lebih dari 1 jam mereka berada di puskesmas menunggu hasil pemeriksaan dan segala macam. Setelahnya, petugas medis menerangkan hasil serangkaian pemeriksaan yang sudah dijalani Dara, dan hasilnya sangat membingungkan kedua pasangan itu. Bagaimana tidak, Dara dinyatakan sehat-sehat saja, tidak ada yang salah atau ada semacam penyakit yang diderita. Mencengangkan bukan? Bagaimana bisa? Dara bergumam tidak percaya. Sudah lebih 1 bulan ia tersiksa oleh rasa menyakitkan itu. Arai masih tidak puas. Ia memutuskan untuk membawa Dara ke kepala kampung, sekedar ingin menanyakan sakit apakah gerangan calon istrinya itu. Namun sebelum pergi ke rumah kepala kampung,
Arai lebih dulu mengantar Dara pulang karena letih sekali tampaknya. Tanpa Dara, Arai mendatangi kepala kampung. Kebetulan lelaki tua itu belum pergi ke ladang. Melihat ada yang bertamu, kepala kampung turun dari sepeda usangnya, lalu mempersilahkan sang tamu masuk. "Ada apakah gerangan cucu datang?" tanya kepala kampung dengan ramah. Tanpa basa-basi, Arai mengutarakan maksud kedatangannya. "Ki, istri saya sudah lebih 1 bulan ini sering muntah darah dan katanya sekujur tubuh sakit luar biasa setelah muntah. Kami sudah periksa ke puskesmas, tapi semuanya sehat. Sekiranya bisa membantu Ki." Setelah panjang lebar Arai menjelaskan, kepala kampung mengambil segelas air dan daun sirih, lalu mulailah menerawang sakit yang diderita Dara. Tidak sampai 5 menit, ia menyudahi kegiatan itu. Kepala kampung memandang Arai dengan serius. Ada hal yang tidak bisa. "Sakit apa istri saya, Ki?" Kepala kampung menjawab apa adanya seperti apa yang ia lihat. "Istri cucu memang bukan sakit medis. Perlu cucu ketahui, sakit istri cucu itu berasal dari keluarga cucu sendirilah. Awak ini tidak paham betul apa yang awak lihat tadi, tapi awak bisa menyimpulkan bahwasanya istri cucu sakit karena ada pertukaran jiwa." Arai terkejut bukan main mendengar ungkapan itu. Meski penjelasan masih rancu, Arai tidak bisa bertanya lagi sebab memang hanya sebatas itulah yang diketahui kepala kampung. Arai pamit setelah mendapatkan informasi yang menyesakkan dadanya. Di saat kalut seperti itu, Arai teringat pada Tuk Sadim, lelaki tua yang dulu sempat merawatnya. Arai memutuskan pergi ke daerah Belantu menemui Tuk Sadim. Sebelum itu, masih sempat ia mengantarkan Dara bermacam-macam buah untuk meredam rasa mual yang diderita calon istrinya itu. Salahnya, kenapa tidak langsung pergi saja? Arai malah pamit pada Dara yang akhirnya menyebabkan gadis itu lagi-lagi menangis. "Usah menangis sayang, macam aku akan pergi ke ujung dunia saja. Aku pun hanya ingin bertandang ke rumah kerabat yang ada di Belantu." Tandasnya berusaha tidak membuat Dara cemas. Bukan masalah berapa jauh jarak yang ditempuh Arai, tetapi perasaan Dara yang sontak tidak nyaman mendengar Arai akan pergi ke daerah Belantu. "Jangan pergi." "Tidak usah risau, aku pergi bersama Abdi Dato, tidak pergi sendiri. Masuklah dan istirahat, tenang-tenang." Pada akhirnya Dara pasrah, meski perasaannya tidak nyaman. Pergilah Arai menemui Tuk Sadim. Barangkali lelaki tua itu tahu apa yang terjadi pada keluarga besar datuknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.